semua kita silakan duduk. Silakan duduk di depan aja. Iyalah, yang lain bisa menikmati pantai. Tapi jangan pantainya dinikmati juga ya. Nikmatilah firman Tuhan di pagi hari. Amin. Ya. Sangat penuh sukacita. Saat ini kita bisa kumpul bersama-sama di Megabis ya. Bukan pantai lagi. Kalau pantai jadi lokali ya. Kita beruntung kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, sanggup melakukan yang tak pernah terpikirkan oleh jangkauan manusia. Ya, kemarin Tuhan sudah membuktikan, ya, Tuhan membiarkan semua terjadi agar kita semua bisa belajar bagaimana Tuhan itu bekerja, ya, bagi orang yang betul-betul yakin, betul-betul percaya sama Dia. Saya sudah bisa melihat bagaimana cara Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa. Ya. Kadang-kadang gak bisa diukur ya dengan ukuran kita. Ya karena Tuhan kita Tuhan yang penuh hikmat. Hikmatnya adalah yang menyembunyikan hikmatnya kepada manusia. Itulah kemuliaan Tuhan. Ya. Tapi para raja-raja mencari kebijaksanaan. Nah kalau dia sudah menemukannya, bagi dia itu adalah kemuliaan. Kemuliaan Tuhan adalah menyembunyikan hikmat kepada kita. Oleh sebab itu kita perlu selalu mencari dan percaya kepada Dia dan bergantung kepada Dia. Sebelumnya saya mau ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, baik yang pertama kali atau yang sudah berapa kali bersama-sama kami di sini memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan Gereja Kristus di Indonesia. Sangat bersyukur dan menghargai sebagian saudara-saudara kami ya, saudara-saudari kami yang ada di Lotu bersama-sama dengan kami hari ini. Ya, terima kasih sudah jauh-jauh mau datang bersama-sama dengan kami memuji Tuhan, dan juga kepada teman-teman yang jauh juga yang saya nggak tahu tetapi tetap mau kesini memuji Tuhan ya. Dan juga kepada brother sister saudara-saudari kita yang dekat tetap mau datang juga. Amin. Hari ini tidak ada batasan bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Sebelum dengar firman Tuhan, mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah yang sungguh baik, Allah yang penuh kasih setia. Saya sangat bersyukur jikalau pagi ini dapat berdiri di depan saudara-saudara kami yang sangat mau mengasihi dan mencintai. Ini adalah satu keberuntungan di dalam kehidupan saya ya Tuhan. Melihat betapa banyak orang sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Betapa banyak orang mau mencintai-Mu dengan ketulusan mereka Tuhan. Hari ini kami semua yang ada di sini siap mendengarkan firman-Mu. Hamba meminta agar Roh Kudus boleh bekerja kepada kami yang ada di tempat ini Tuhan. Menggerakkan hati kami, pikiran kami. Sehingga saat firman disampaikan ada satu rema yang tertanam di dalam hati dan pikiran. Dan juga ada rasa bergejolak di dalam hati untuk terus melakukan yang terbaik. Dan juga urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu ya Tuhan Yesus. Agar apa yang diucapkan semua tuntunan dari Roh Kudus Engkau sendiri Tuhan. Sehingga setiap perkataan dari mulut hamba-Mu ini semua berasal dari pada Engkau sendiri ya Bapak. Makasih kepada Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya satu bulan ini dari awal sampai mau akhir bulan ini, awal bulan saya kurang sehat. Ya, saya pun tidak tahu kenapa. Tetapi beruntung ada seorang saudari, bro, yakin nggak bisa khotbah nggak? Yakin nggak bisa kumpul bersama? Yakin, saya bilang. Ya, karena Tuhan itu luar biasa. Kalau belum sehat janganlah. Ya, saya tahu bahwa
itu adalah satu peduli saudara-saudari kepada saya, ya. Dia bilang, udah kalau nggak sehat, bilang, saya yakin saya sehat. Betul, hari ini betul-betul jauh berbeda kesehatan saya. Dibanding kemarin saya kesini, saya kena angin laut aja saya merasa nggak nyaman, ya. Terus pinginnya cepat-cepat pulang beristirahat. Tapi hari ini jauh lebih sehat. Amin. Ya. Tapi juga supaya setelah sehat jangan-jangan cepat-cepat pulang juga ya, istirahat lagi. Sudah cukup 3 minggu saya merasakan migrain, ya, panas dingin, tapi beruntung ya tidak kena virus, tidak virus Omikron, ya, itu yang beruntung sekali ya. Saya tahu juga mungkin Omikron sudah ada di Nias, ya, mungkin ya, tapi banyak orang tidak mengabaikan. Saya tahu bahwa seperti tenggorokan panas, batuk kering, tulang-tulang nggak enak, mata ini segala macam lah ya, itu seperti Omikron, tapi itu tidak berbahaya kalau bagi kita yang sudah divaksin, ya kan. Yang belum vaksin, mari kita ambil waktu untuk vaksin juga, ya. Saya mau ada bagi saudara-saudari belum vaksin, segeralah vaksin, ya. Sekalian program pemerintah disampaikan, ya. Nah, minggu lalu kita sudah bicara tentang bagaimana rancangan Tuhan, ya, betul ya. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang apa? Ayo, rancangan yang apa? Yang luar biasa, betul ya. Masih ingat minggu lalu Yesaya 55:8-9 katakan di sana ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi kita tahu ya. Jadi rancangan Tuhan itu luar biasa. Ya, kadang-kadang apa yang membuat rancangan Tuhan tidak terjadi di dalam kehidupan kita? Karena dosa. Dosa yang membuat rancangan Tuhan tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Dosa itu membuat rancangan Tuhan meleset di dalam diri kehidupan kita. Kita tahu rancangan Tuhan pertama kali untuk manusia. Rancangan Tuhan untuk manusia bisa tinggal di Taman Eden, betul ya? Bayangkan Taman Eden itu taman yang luar biasa, ya. Semua disediakan oleh Tuhan. Disediakan. Jadi ke manusia nggak perlu kerja keras. Tapi karena keinginan daripada manusia mau seperti Tuhan, dia bilang, kalau aku makan buah itu digoda oleh si iblis, wah, kalau kamu makan buah ini, kamu punya pengertian, kamu akan seperti Tuhan, tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Bagus nggak kalau hari ini sebagai manusia kita tahu yang baik dan yang jahat? Bagus dong sebenarnya, betul ya? Justru karena taunya manusia baik yang jahat itu membuat rancangan Tuhan tidak terjadi. Kenapa? Karena mereka ingin seperti Tuhan. Kadang-kadang aku juga berpikir, jadi orang pintar itu lebih enak. Lebih baik aku menjadi orang yang apa? Yang sederhana, yang polos, yang tahu ini lakukan sajalah, ya. Gak usah macem-macem deh. Itu sebenarnya harapannya Tuhan bagi kita. Semakin kamu tahu, semakin banyak, itu akan memacu pikiran kamu untuk melakukan hal-hal yang tidak kamu mau. Kita tahu ya, bagaimana rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik buat kita. Tapi karena dosa, membuat rancangan Tuhan tidak terjadi. Dosa adalah tidak sesuai harapan daripada Tuhan. Karena manusia berdosa, manusia kehilangan namanya apa? Kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu,
Supaya Tuhan bisa memberikan kemuliaan itu kepada kita, dia harus kirim Tuhan Yesus mati buat kita semua. Dia mati di atas kayu salib supaya kita semua memperoleh namanya kemuliaan dia lagi. Nah, kalau kita mau mendapatkan rancangan Tuhan, kita harus terus tinggal di dalam kemuliaan Tuhan. Jangan kita hanya tinggal keinginan kita saja. Kalau sesuai ya udah, kalau nggak sesuai ya enggak lah. Berapa banyak hari ini kita mau melakukan rancangan kita daripada rancangan Tuhan. Kalau hari ini ada dua pilihan, ada rancangan Tuhan, ada rancangan kamu, mana yang kamu pilih? Kalau kamu punya rancangan yang terbaik dan Tuhan juga punya rancangan yang terbaik untuk hidupmu juga, rancangan mana yang kamu mau pilih? Pasti kamu akan pilih bilang rancangan Tuhan, betul ya? Ya nggak ada bilang, oh enggak lah, pasti saya mau ikuti rancangan Tuhan. Nah pertanyaannya, berapa banyak kamu betul yakin kamu ikuti rancangan Tuhan? Kadang kita, wah rancangan Tuhan, tapi kok rancangan Tuhan kok seperti ini ya? Kok nggak sesuai ya? Saya baru hari kemarin, saya ada dengar satu kesaksian dari seorang saudari, ya, dia di Samarinda, dia di Balikpapan, dia berdoa supaya dia dapat pasangan. Tuhan kasih dia pasangan, akhirnya dia menikah. Setelah menikah, dia punya, dan dia berdoa punya anak. Tuhan berikan anak, tetapi anak yang Tuhan berikan, anak itu autis. Nah ya, kamu menikah Tuhan kasih, minta anak Tuhan kasih, tetapi kasih anak autis. Gimana rasanya? Sesuai nggak rancangan Tuhan? Biasanya kalau kita mau minta anak, pasti anak yang sehat, anak yang bagus semua, betul? Nggak ada satu pun yang mau minta anak yang seperti itu. Bukan hanya itu saja. Setelah itu dia sakit, sering sakit kepala. Ternyata ada tumor di kepala dia. Dia harus operasi karena tangannya sering kali itu besar tanpa dia sadari. Hanya dioperasi, semua jalan dengan bagus. Kata dokter, kalau kamu operasi ada penyebabnya, mungkin mata buta, kamu bisa lumpuh segala macam. Tapi kalau dia doa, semuanya Tuhan kasih jalan lurus, nggak lumpuh, mata bagus, semuanya. Dia harus menjalankan kemo, terpisah dengan suaminya. Kamu tahu apa yang terjadi? Terjadi lagi, timbul lagi. Yang baru lagi. Dan seringkali waktu dia menggoreng sesuatu tanpa dia sadari, tangannya itu masuk penggorengan. Dia kasih kami tahu semua di sini, semua udah hitam. 6-7 kali dia goreng tangannya sendiri. Kamu tahu dia salahin Tuhan? Enggak. Dia nggak salahkan Tuhan. Dia bilang, aku tahu rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik di dalam hidupnya. Tak ada satu pun sekali dalam keadaan dia sakit, waktu masih dalam kemo, dia ambil waktu untuk membantu orang untuk mengenal Tuhan. Dia duduk, dia mengajar, dia bantu orang, dan orang itu akhirnya mengenal Tuhan. Dari satu orang hari ini, dari Balikpapan Samarinda ada 10 orang yang telah mengenal Kristus dengan benar. Wow, saya bilang, ini ya penderitaan di waktu saya lihat cerita dia. Saya bilang, saya belum ada apa-apanya dibanding saudari ini. Apa yang dialami tidak membuat dia surut untuk terus melakukan rancangan Tuhan di dalam hidupnya. Bahkan bulan Februari ini dia masih percaya sama Tuhan. Tuhan yang akan mencukupkan. Dia bilang, saya Februari ini nggak tahu, uang nggak ada,
suami sekarang nganggur, harus memenuhi kebutuhan hidup, jadi ojek segala macam, rumah sudah harus habis, tapi aku percaya Tuhan akan sediakan. Bayangkan bulan Februari ini bilang dia masih percaya sama Tuhan, dan saya juga percaya Tuhan akan sediakan bagi dia. Kenapa? Karena dia sangat mengikuti rancangan Tuhan. Dia nggak pernah ragu, karena dia percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita Tuhan yang maha tinggi. Tuhan kita yang sanggup melakukan apa saja, asalkan kita sendiri mau bergantung dan percaya kepadanya, rajin melakukan yang benar seperti yang kita lihat di Yeremia pasal 29. Nah, sekarang kita lihat lagi Yeremia 29 8. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenunmu. Dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan berkata kepada bangsa Israel, dia bilang, jangan kamu dengarkan pemimpin-pemimpin palsu. Ada juga ya di tengah-tengah bangsa Israel ada pemimpin-pemimpin palsu, ada pemimpin-pemimpin yang tidak benar. Jangan dengarkan mereka, dia bilang. Ada masa, dia bilang. Karena ada pemimpin bilang, jangan kita ke Babel dalam pembuangan, kita ada usaha, kita tetap aja di sini. Kamu tahu nggak, saudari, 42.000 orang yang tidak berangkat ke Babel meninggal semuanya, dibunuh dan dirampas karena mereka mendengarkan para nabi palsu. Tuhan bilang 70 tahun setelah itu aku akan kembalikan kamu. Wah, bayangkan ya, Tuhan sudah kasih tahu kepada bangsa Israel, hari ini aku ambil kamu dari Israel, taruh ke negeri Babel. Berapa tahun? Hidup dalam pembuangan 70 tahun. Setelah itu baru aku akan kembalikan kepada kamu. Jadi Tuhan udah kasih tahu dulu loh kepada bangsa Israel 70 tahun. Nah, masih ada orang tak mau, wah gila 70 tahun hidup di dalam pembuangan. Itu tidak mudah. Bayangkan, hidup di dalam pembuangan selama 70 tahun. Dikuasai oleh bangsa lain. Kamu dijajah. Enak nggak dijajah? Itu kasih tahu, 70 tahun. Kenapa Tuhan mau 70 tahun? Karena tanah Israel sudah digarap. Tuhan harus memberikan kesempatan kepada tanah yang di negeri Israel itu menjadi subur kembali. Dia kasih tempat istirahat, jadi tanah pun butuh istirahat. Jangan digarap terus. Ya, istirahat 70 tahun. Harus istirahat dulu, baru bisa lagi kamu tanah itu bisa memberikan yang terbaik. Coba deh, yang petani-petani di sini, dia tanam, selesai panen, langsung tanam lagi. Enggak, kenapa? Berapa bulan harus dibiarkan dulu? 1 bulan dibiarkan dulu, dibakar dulu, betul ya? Ini lagi, baru bisa ditanami lagi. Ini 1 bulan loh. 70 tahun tuh. Biar tanah itu subur dan bagus lagi. Kadang-kadang Tuhan membiarkan segala sesuatu terjadi. Tuhan mau dia bisa bekerja. Kita bisa lihat cara kerjanya Tuhan. Hari ini kadang-kadang dalam kehidupan kita
Tuhan biarkan itu terjadi. Supaya apa? Kita bisa melihat Tuhan bekerja. Kemarin kita yakinlah ya, manusia kan begitu, yakinlah pasti kita udah dapat lah, tinggal telepon kasih tahu aja. Ternyata setelah itu, nggak dapat, aduh gimana, semua pusing, ya 10 keliling, gimana nih, ya tempat untuk dapatkan ibadah. Ini. Oke, nggak ada yang mustahil. Datanglah kita ke sini, akhirnya kita dapat kok. Luar biasa. Waktu kita percaya sama Tuhan, Tuhan bekerja melebihi dari apa yang kami pikirkan. Tuhan, Roh Kudus akan bekerja. Betul, Roh Kudus bekerja. Memberikan kelembutan hati kepada si pemilik. Akhirnya kita bisa dapat dengan segala sesuatu dari Tuhan. Betul-betul ini dari Tuhan. Setelah hebat ya Tuhan ya. Tuhan saya itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang menunjukkan kedahsyatan. Dia mau memberikan rancangan. Tuhan, ya, terusnya ya. Tuhan, apabila telah genap 70 tahun, oke di situ ya. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Tuhan bilang, dia punya rancangan yang terbaik untuk kita semua. Tak ada satupun rancangan Tuhan buruk. Dia bilang, dia punya rancangan yang damai sejahtera. Saya sangat percaya kita ingin semua dapat rancangan Tuhan yang damai sejahtera, betul? Gak ada satupun, dia bilang, ya. Dia bilang, gak ada rancangan kecelakaan. Dia bilang, akan memberikan kamu kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi Tuhan selalu berjanji kepada bangsa Israel bahwa aku akan memberi yang terbaik. Kalau Tuhan berjanji kepada bangsa Israel aja yang terbaik, apalagi kita. Tuhan juga akan memberikan yang terbaik kepada kita, betul? Bagaimana kita bisa mendapatkan yang terbaik? Datang dong kepada Tuhan. Datang. Dalam apa? Untuk berdoa. Jangan ada masalah baru berdoa. Ada beban hidup, datang dan berdoa. Ada sukacita, lupa sama Tuhan. Dan ini kita lupa sama Tuhan. Kita lebih banyak menghabiskan waktu kita di apa? Di gadget. Betul kan? Bangun pagi, apa yang kamu lihat? HP. Siapa yang sering lakukan itu? Aku pernah lakukan itu. Bangun pagi, kamu tahu ya, bangun harus HP dulu. Gak ada HP rasanya apa? Ada yang kurang. Tahu waktu saya lakukan itu HP waktu udah jam 8 jam 9. Aduh, doa udah lupa. Padahal pagi-pagi bangun mau doa, tapi karena HP inilah yang membuat saya lupa. Nah, saya tidak main, bangun pagi, saya tidak main game, cuma baca berita, baca ini segala macam. Tapi ada yang kita bangun pagi ngapain? Langsung kita main game. Ibu-ibu langsung lihat tugasnya anak-anak. Apalagi yang sekarang yang main game dapat sekian poinnya. Aku tahu banyak orang suka main itu. Daripada kamu main itu,
habisin duit kamu beli koin, tapi waktu datang berdoa, jadi rancangan Tuhan. Amin. Rancangan Tuhan datang dan berdoa. Dia bilang, waktu kita datang dan berdoa, dia bilang, aku akan mendengarkan. Nah, aku akan dengarkan, betul ya? Apabila kamu mencari aku, kalau kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, kata Tuhan. Nah, ya. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, ini yang seringkali manusia lupa. Mau melakukannya dengan segenap hati. Bukan lakukannya apa? Setengah hati. Lakukan dengan segenap hati. Apa itu segenap hati? Lakukannya dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh 100%. Siapa yang mau menikah dengan seorang wanita, wanita bilang, anggaplah ya saudara kita, karena dia dekat sama saya lebih tahu, namanya Yaman, ya kan? Yaman ini menikah dengan Ros, 2 anak, ya. Bayangkan kalau ditanya, Yaman, kamu itu sangat mengasihi dan mencintai Ros enggak? Mau rela mati, suka dan duka dalam hidup? Kata Yaman, iya mau lah, karena aku sungguh-sungguh cinta sama Ros. Terus ditanya, Ros, kamu sendiri bagaimana? Apakah kamu mau hidup menderita dalam suka dan duka dengan ini? Iyalah Pak Pendeta, kalau begitu sih 98% aja lah Pak Pendeta. Dia bilang kasih cuma 98%. Mau nggak Pak Yaman? Cuma 2% lu. 99% dah, semua 1%. Gak mau. Kenapa gak mau? Oh, kamu ngasihnya 100%. Berarti kamu juga berharap? Oh begitu. Gak apa-apa lah, cuma sedikit 1%. 1%-nya buat orang lain, kamu mau? Siapa yang mau menikah dengan suami atau istri, tapi pasangannya cuma mencintai dia hanya 99%? Tidak sungguh, hanya 1% dia buat orang lain. Siapa yang mau? Angkat tangan. Gak ada yang mau kan? Begitu juga Tuhan maunya kita kepada dia. Cari dia dengan sungguh-sungguh. Ada kita mau cari Tuhan, tetapi apa? Doa mau, baca Alkitab tak mau. Baca Alkitab apa? Bosan. Cuma dongeng. Siapa yang merasa bahwa Alkitab itu dongeng? Aku pernah merasakan itu. Seru ya. Baca Alkitab ya kayak Koping Ho, saya bilang. Karena saya dulu suka baca Koping Ho. Tapi lama-lama setelah membaca baru mengerti, oh ya, Alkitab itu sangat luar biasa. Jelas. Jelek, baik. Dan Alkitab tidak pernah menutupi dosa. Siapa yang tahu dosanya Daud? Apa dosanya Daud? Jatuh dosa? Perzinahan. Apa lagi? Pembunuhan. Dosa membunuh. Jelas. Itu dia kasih tahu supaya kita belajar. Hal yang buruk kita belajar, hal yang benar kita ambil, supaya kita nggak melakukan yang salah juga. Itu yang ku suka dari Alkitab. Alkitab itu betul-betul luar biasa. Carilah Tuhan. Kalau kita ingin dapat rancangan Tuhan, kita harus lakukannya dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya kan ada kesempatan. Kalau kamu hanya lakukan karena ada kesempatan, kamu nggak akan melakukan yang terbaik. Kejadian pasal 11.
terakhir. Kejadian pasal 11. Ayat 1 sampai 9 dikatakan di sana. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Wow, ya. Dia bilang bahwa seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Siner. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita buat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu ter, gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak di seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya ini. Barulah permulaan usaha mereka. Waktu dikatakan dia, Tuhan lihat manusia, mereka tidak mau tercerai-berai. Padahal Tuhan bilang apa? Beranak cuculah penuhi bumi ini, ya. Tapi manusia ini, oi, kita nggak boleh terpisah, kita harus jadi satu. Mari kita berdirikan menara. Kita harus punya satu bahasa. Tuhan jalan boleh. Mereka satu bangsa dengan satu bahasa untuk semua ini. Barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga mereka rencanakan. Wow, apapun mereka rencanakan. Ya, tidak ada yang tidak akan dapat tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Tuhan lihat, wow, manusia berpunya rencana. Rencananya apa? Buat menara supaya mereka tidak serang. Tuhan bilang, ini loh, usaha mereka akan berhasil. Usaha mereka akan berhasil. Tapi kita harus datang dan mencerai-beraikan. Kenapa? Karena mereka lakukan untuk diri mereka, bukan untuk Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan datang dan menghancurkan. Marilah kita lakukan untuk nama, kan? Bukan untuk siapa loh. Manusia itu lakukannya bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri mereka. Saudari, kalau kita mau ikuti rancangan Tuhan, jangan kamu melakukan rancangan itu dengan rancangan kamu terbesar. Tuhan akan marah, Tuhan akan menghancurkan itu. Kalau Tuhan tahu bahwa itu nggak sesuai kehendak Dia, Dia akan datang dan menghancurkan itu semuanya. Karena itu tidak sesuai rancangan Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa ya usahaku udah bagus, akhirnya hancur. Betul? Udah jalan setengah, udah bagus, hancur lagi. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan nggak sesuai rancangannya Tuhan. Dan Tuhan datang dan menghancurkan untuk kita bisa belajar untuk mengikuti rancangannya Dia. Manusia sudah punya rancangan, usaha mereka akan berhasil dikatakan. Tak ada satupun yang mereka lakukan tidak pernah berhasil. Tuhan mau kacaukan balaukan. Ayo kita hancurkan semuanya supaya mereka tidak menjadi satu, supaya mereka terserah kemana-mana. Dan Tuhan lakukan itu, dan itu terjadi. Karena banyak manusia hanya melakukan untuk kemuliaannya sendiri. Jangan pernah kita mau melakukan rancangan Tuhan untuk kemuliaan kita. Ya, lakukan semua rancangan untuk kemuliaan Tuhan. Hanya Tuhan yang dimuliakan. Apapun yang kamu miliki hari ini, selalu apa? Bersyukur bahwa sadari itu semua pemberian Tuhan, bukan hasil kerja kerasmu. Bukan hasil kerja kerasmu juga. Kamu kerja keras seapapun, kalau Tuhan tidak memberkati, usaha kamu akan menjadi sia-sia. Apapun hari ini, saudara-saudari sadari, setiap yang kamu miliki, ingat, itu semua dari Tuhan. Bukan karena kepintarannya kamu.
bukan karena kehebatan kamu, kekayaan kamu, bukan apa yang kamu miliki sehingga buat kamu jadi sukses. Kita hari ini bisa sukses, kita berhasil, kita lakukan apa saja, semua itu karena Tuhan. Kita ini cuma pengelola, ya. Kalau hari ini kamu diberkati anak, amin, ya. Bukan itu anak kamu, itu anaknya tuh Tuhan. Rawatlah anakmu supaya mereka takut akan Tuhan. Kalau hari ini kamu dikasih kepercayaan untuk mengelola satu perusahaan, kelola dengan benar. Karena Tuhan telah mempercayakan kamu supaya kamu bisa kelola dengan baik. Orang-orang yang kerja dengan kamu supaya bisa diberkati dengan baik juga. Kamu diberkati supaya kamu bisa memberkati. Kamu dapatkan pekerjaan, lakukanlah pekerjaan itu pekerjaan yang terbaik, ya. Kadang-kadang ada orang bekerja, ada punya atasan kayak gini, susah, aku nggak mau lakukan. Walaupun atasan kamu jahat, atasan kamu tidak takut akan Tuhan, tetap lakukan ini semuanya untuk Tuhan. Amin. Itu saja yang saya bisa bagikan supaya bisa membantu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur kalau hari ini kita bisa bersama-sama diingat tentang kasih daripada Engkau. Bantu kami Tuhan untuk terus mengikuti rancangan daripada Engkau Tuhan. Karena rancangan Engkau adalah rancangan yang terbaik. Rancangan Engkau adalah satu rancangan yang luar biasa. Ajari kami Tuhan, betul-betul mau sadar dan mengerti bahwa Engkau yang menguasai hidup kami. Segala isi dunia ini adalah milik Engkau dan kami dipercayakan untuk mengelola yang terbaik. Makasih ya Tuhan, segala kasih dan kesetiaan-Mu kepada kami. Kepada Tuhan Yesus saya berdoa dan ucap syukur. Amin. Saat ini kita akan sama-sama mengadakan perjamuan. Bagi saudara-saudari, Asyar, tolong bagikan. Kita mau bersama-sama ingat tentang kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan kepada kita semua. Kita semua tuh sudah tahu bagaimana kebaikan Tuhan kepada kita dengan cara mengasihi kita. Dia mau mati di atas kayu salib. Dan hari ini kita mau sama-sama ingatkan tentang kebaikan Tuhan, ya. Bagi saudara-saudari yang sudah mengambil roti dan anggur, ambil kesempatan untuk doa, untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Silakan untuk ambil waktu dan berdoa dan mengucap syukur tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus, kami adalah orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang tidak pantas Tuhan mengambil bagian ini. Tapi karena Engkau sangat mengasihi dan mencintai kami, kita lakukan yang terbaik. Engkau rela Tuhan dicambuk 39 kali Tuhan, tubuhmu hancur dengan cambuk yang berduri, merobek setiap tubuh Engkau ya Bapa di surga. Dan Engkau menahan rasa sakit itu demi mengasihi kami. Siapakah kami ya Tuhan, sehingga Engkau begitu mengasihi dan mencintai kami? Bahkan ya Tuhan, Engkau harus menjalani ke Bukit Golgota dengan memikul salib. Itu tidak mudah Tuhan. Dengan punggung yang penuh luka, salib itu menindik luka itu, rasanya Tuhan perih, sakit, dan bahkan Engkau jatuh berulang kali.
sudah tidak mampu menahan rasa sakit. Ada seorang yang harus menggantikan posisi engkau, Simon dari Kirene. Karena mereka tidak mau, para prajurit Roma tidak mau engkau mati di tengah jalan. Karena mereka ingin engkau merasakan paku yang menancap di tangan engkau dan di kakimu itu. Sungguh Tuhan, betapa jahatnya manusia. Tetapi engkau tetap terus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami dapat bagian untuk mengingat kasih. Mari saat ini saya menuntun kita sama-sama angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan, kami bersyukur boleh mengambil bagian untuk mengingat Engkau untuk datang kedua kali dengan memakan roti dan meminum. Sangat ingin Tuhan Engkau bisa datang, tapi kami tahu juga Tuhan waktunya belum tiba, karena Engkau ingin begitu banyak manusia mengasihi Engkau dengan cara yang ini. Ajari kami supaya kami bisa mengasihi Engkau dan benar yang Bapa di surga. Makasih ya Tuhan, jikalau kami punya kesempatan untuk bersama-sama memakan roti, mengingat kasih-Mu, tubuh yang hancur, dan meminum anggur yang melambangkan cinta-Mu kepada kami, darah yang Kau teteskan di Golgota. Itulah cinta Engkau yang begitu abadi kepada kami. Hanya kepada-Mu Tuhan Yesus saya berdoa dan syukur. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu,
Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan tadi yang sangat luar biasa, yang menggambarkan dan mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai seorang manusia yang pastilah punya program pribadi, punya rancangan sendiri, perencanaan demi perencanaan, tapi di atas semua itu kita diajari untuk lebih mengutamakan ataupun mencari rancangan Tuhan terlebih-lebih dalam kehidupan kita. Ada baiknya, tadi saya secara pribadi belajar, benar juga ya, kadang saya pribadi beberapa tahun yang lalu punya rancangan, begitu anak-anak sudah lahir semuanya, anak pertama, anak kedua sudah lahir, dan kita mau ambil berkarya lagi di seberang, dan itu rancangan saya, karyanya saya, dan Tuhan punya rancangan yang berbeda. Tidak tahu apakah itu, dan sampai hari ini pun masih tetap berjalan dan berjuang untuk mencari apa sebenarnya rancangan Tuhan buat diri saya pribadi. Dan itu juga bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari, yang baik yang pertama sekali datang maupun yang sudah berulang kali selepas dari ibadah ini nanti, jika ada yang mengajak kita untuk bisa sharing, bercerita, itu dengan maksud supaya kita sama-sama mencari rancangan Tuhan dalam kehidupan kita apa. Jadi mungkin nanti akan diajak untuk menentukan tempat, menentukan waktu untuk bisa belajar, sharing, diskusi firman dengan tujuan supaya kita menemukan dan belajar lagi, menyelami lagi rancangan Tuhan yang bagaimana, yang Tuhan sudah rancang dalam kehidupan kita. Amin. Untuk itu nanti selepas mungkin ibadah ini akan ada beberapa saudara-saudari yang akan mendatangi kita, mungkin mengajak kita untuk bisa sharing firman secara pribadi. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan, namun sebelumnya ada pengumuman buat kita, hanya satu pengumuman. Minggu depan kita ibadah kembali, tapi tidak lagi di tempat ini. Kita beribadah di gedung ibadah kita di Jalan Diponegoro, di Gedung Hope samping Bethesda, pukul 10.00 WIB. Kembali lagi kami mengundang buat kita semua supaya bisa hadir bersama-sama beribadah kembali dan mendengarkan firman kembali dan mencari tahu rancangan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan mengumpulkan persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari, dan untuk persembahan kita saya akan membacakan firman Tuhan dari Maliaki 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan buat kita. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Untuk persembahan, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat yang sudah Engkau beri. Benar Tuhan, hari ini kami memiliki baik sedikit maupun banyak, itu semua berkat dari Engkau. Hari ini Tuhan kami punya pekerjaan, hari ini Tuhan kami punya pasangan, hari ini Tuhan kami punya dan memiliki kesehatan, kami memiliki anak, kami memiliki keluarga, kami memiliki makanan dan minuman, kami memiliki segala sesuatunya Tuhan yang ada hari ini. Itu semua pemberian dari Engkau. Terima kasih untuk ini semua ya Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, kami terkadang tidak mengerti bagaimana menempatkan kami ketika kami ingin bersyukur kepada Engkau. Biarlah ya Tuhan, apa yang ingin kami beri ini ya Tuhan bisa layak di hadapan Engkau. Memang sangat kecil dibanding dari apa yang sudah Engkau beri kepada kami. Tapi biarlah ini ya Tuhan, dengan hati kami yang tulus dan ikhlas, ini menjadi persembahan yang harum buat nama Engkau. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau memberkahi tangan-tangan yang memberi, biarlah Engkau juga Tuhan yang memberkahi tangan-tangan yang mungkin belum bisa memberi. Kemuliaan bagi nama Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
selesai akan Ya, sebelum kita fellowship ya, atau mengenal satu sama lain, mari kita akhiri ibadah kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dengan hati dan posisi tunduk kepala, kami datang sujud menyembah di hadapan Engkau ya Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Di mana Tuhan, kalau Tuhan begitu baik dengan menyertai perjalanan hidup kami. Kalau hari ini Tuhan, kami boleh berada di akhir bulan Januari tahun 2022, itu ada semua karena kemurahan dan kebaikan Engkau yang Engkau berikan bagi hidup kami Bapa di surga. Kami sangat bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, kalau Tuhan juga begitu banyak berbuat di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan hari-hari kami bisa lalui, kami bisa jalani dengan penuh kasih sayang daripada Engkau dan penuh berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami sangat bangga memiliki Allah seperti Engkau yang senantiasa memberikan rancangan yang terindah di dalam kehidupan kami. Rancangan yang penuh damai sejahtera bagi kami ya Bapa. Inilah membuktikan bahwa Engkau adalah hidup, Engkau adalah hebat, Engkau adalah kuat bagi kehidupan kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan atas semua karya yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Dan kalau pada saat ini Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Engkau lewat firman yang telah disampaikan kepada kami, untuk kami bisa lagi melihat bahwa Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang telah membuktikan bahwa Engkau satu-satunya Allah yang patut kami sembah, Allah yang patut kami muliakan lewat hati kami, lewat pikiran kami, lewat mulut bibir kami. Biarlah nama Engkau saja yang ada di dalam kehidupan kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, biarlah segala sesuatunya hanya kami bisa sembahkan di hadapan Engkau ya Tuhan, sebagai rasa syukur kami kepada Engkau, lewat apa yang kami nyanyikan, lewat apa yang telah kami ucapkan Bapa, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Engkau. Berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang lebih luar biasa lagi Bapa, bahkan hikmat yang luar biasa lagi Tuhan, untuk bisa membukakan setiap firman itu bagi kehidupan kami, sehingga kami Tuhan boleh belajar dan belajar terus bagaimana kami bisa mencintai Engkau, bagaimana kami bisa dan bergaul dengan Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Berdoa Tuhan buat orang tua kami, pemilik tempat ini, yang telah memberikan tempat bagi kami, mengizinkan kami untuk kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini, melakukan ibadah yang indah di hadapan Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, berdoa buat kesehatan orang tua kami, pemilik tempat ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang luar biasa. Berdoa buat setiap rencana planning yang dia buat Tuhan, biarlah rencana Allah yang terjadi di dalam kehidupan keluarga orang tua kami, pemilik tempat ini Bapa di surga. Berdoa buat setiap usaha yang sedang dijalankan hari ini, kiranya Tuhan memberkati, dan biarlah Tuhan orang tua kami, pemilik tempat ini, memiliki hati untuk bisa mengenal Engkau lebih dekat lagi Bapa di surga. Biarlah kami juga Tuhan bisa lain waktu kami lagi boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini, melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Thank you Tuhan buat karya Engkau, kami bisa menikmati keindahan pantai ini, semua karena Tuhan yang ciptakan bagi kehidupan kami. Saat ini juga berdoa buat saudari kami Masa yang sedang sakit Tuhan. Bapa di surga,
Kami tidak tahu apa yang dia sedang keluhkan. Tapi kami Tuhan tahu bahwa negara kami masih juga Tuhan. Bukan hanya negara kami, bahkan beberapa negara Tuhan yang masih dilanda dengan virus corona Bapa di surga. Tuhan, kami hanya bisa berserah kepada Engkau. Biarlah setiap pandemi yang sedang berlangsung ini Tuhan, kami punya hikmat untuk kami bisa menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami, untuk kami juga bisa punya hikmat melakukan setiap aktivitas kami tanpa terganggu dengan virus Bapa di surga. Untuk itu Tuhan, Engkau yang tahu, Engkau yang melihat. Kami hanya bisa berdoa kepada Engkau. Kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan yang luar biasa buat saudara kami Masa. Sehingga hari-harinya Tuhan, ke depan boleh bersuka cita bersama-sama dengan kami, boleh memuji Engkau dengan luar biasa Tuhan, bahkan bisa mengucap syukur karena Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan berdoa buat saudari kami Eva yang juga kondisi kesehatan yang kurang fit. Bapak, kami percaya bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang kami junjung itu adalah Allah yang maha tahu, Allah yang bisa menyembuhkan. Biarlah kiranya kesembuhan daripada Engkau yang terjadi bagi saudari kami Eva Bapak di surga. Berdoa juga buat jemaat Engkau yang lain Tuhan yang juga mungkin saat ini sedang sakit. Kami hanya bisa berdoa kepada Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan juga memberikan pemulihan, kesembuhan kepada mereka Bapa di surga. Berdoa juga buat calon-calon ibu Bapa di surga. Kami berdoa kepada Engkau. Biarlah kiranya Tuhan yang menjamah kandungan, biarlah proses juga nanti ketika melahirkan bisa berjalan dengan baik, karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan sudah perlengkapi dalam kehidupan kami, mulai dari Asher yang membantu kami untuk kami bisa menyiapkan hati kami memuji memuliakan nama Engkau, buat tim musik juga Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan Bapa. Kami hanya bisa bersyukur kepada Engkau Tuhan bahwa Tuhan memperlengkapi dengan sempurna setiap apa yang kami mau persembahkan. Tuhan lebih dulu sudah memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih, berdoa buat sepanjang minggu ini, buat ibadah kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai, sehingga Tuhan kami boleh punya waktu untuk lagi kami bisa berkumpul, memuji memuliakan nama Engkau, bahkan mendengarkan daripada firman Tuhan. Kalau juga sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Bapa di surga. Tuhan, biarlah kiranya segala sesuatu yang kami akan kerjakan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Engkau saja. Inilah doa permohonan kami kepada Engkau Tuhan. Janganlah kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Engkau lah yang jadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya tahu sambil fellowship gak afdol ya kalau kita nggak sambil makan juga ya. Ada sebagian saudara-saudari kita udah siapkan makanan, sambil fellowship kita akan makan bersama-sama ya. Ya di sini lah, nggak usah di sana.